sangat diberkati juga dengan nama gereja, New Life ya. Pas banget dengan tema yang mau saya bawakan sore hari ini gitu ya. Identitas kita di dalam Kristus yang kita mau baca pertama-tama dari 2 Korintus 5. Kita semua tahu ya bahwa kita mengasihi Yesus. Saya percaya semua yang ada di sini mengasihi Yesus dong, ya enggak? Tapi begitu banyak termasuk saya. Dulu saya tuh enggak paham siapa saya yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita enggak paham jati diri kita, identitas kita yang sesungguhnya, hubungan itu enggak akan pernah mencapai sebagaimana Tuhan inginkan. Ya, kalau kita misalnya anak deh, enggak kenal sama bapaknya, enggak terlalu tahu bapaknya. Itu menandakan hubungan yang enggak bagus tentunya. Nah kalau hubungannya enggak bagus itu bukan karena apa-apa. Jangan-jangan anaknya enggak kenal bapaknya. Itu pentingnya buat kita sore hari ini, kita mau sama-sama belajar. Siapa sih identitas kita yang sesungguhnya? Ya, ini penting Bapak Ibu, kenapa? Identitas itulah yang selalu berusaha dicuri iblis. Bahkan gereja Tuhan ya masih banyak yang belum mengerti identitas mereka yang sesungguhnya tuh siapa. Sehingga kalau nggak ngerti nih ya identitas yang sesungguhnya, hubungan dengan Tuhan tidak akan terjalin sebagaimana mestinya. Ya, kalau kita sakit ya kita nggak tahu kehendak Tuhan, apa Tuhan izinkan atau dari mana ya sakit penyakit ini. Nah kalau kita nggak kenal Tuhan kita bingung. Kenapa ini terjadi Tuhan? Dan kita selalu seringkali salahnya langsung kita tuh mengarahkan senjata kita ke Tuhan. Gitu loh. Tuhan kenapa kau izinkan ini? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Kok Tuhan gak sembuhin saya? Itu semua ternyata karena kita gak ngerti siapa kita. Ini bahaya. Dan saya mau New Life Church itu betul-betul punya pewahyuan tentang siapa kita yang disebut orang percaya perjanjian baru. Beda. Saya cuma mau kasih sedikit ilustrasi sebelum saya masuk ke bahannya ya, ke materinya ya. Kita seringkali kita berdoa itu karena kita nggak tahu sebetulnya siapa kita di dalam Tuhan. Bayangin ya. Kita masih berdoanya seringkali orang percaya tuh berdoanya Tuhan kalau boleh tolong sembuhkan aku. Kalau boleh. Jika engkau berkenan. Nah artinya kita belum tahu kehendak Tuhan itu apa. Ya enggak? Padahal Tuhan menghendaki apa? Kita semua sembuh. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 ya. Segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas Bapa segala terang, di dalamnya tidak ada pertukaran. Artinya apa? Ya semua yang baik datang dari Tuhan. Kalau sakit penyakit itu bahkan di Ulangan 28 sakit penyakit itu ada di bagian apa? Berkat atau kutuk? Kutuk. Siapa yang sudah mati di kayu salib menjadi kutuk? Yesus. Itu sebabnya di Yesaya 53 dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Tapi di 1 Petrus 2 ayat 24 itu dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Ini satu pengertian yang kita harus miliki. New Life Church ini saya berdoa semakin hari semakin punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga kita semua bergerak dengan siapa kita sebenarnya. Powerful. Kenapa kita pikir hanya Petrus yang waktu dia berjalan bayangannya aja bisa menyembuhkan orang sakit? Kenapa bukan kita? Kita sama Petrus sama orang percaya perjanjian baru. Kita dengan perempuan yang sakit pendarahan beda. Karena waktu dia berdoa kepada Yesus, Tuhan, dia berkata di dalam hati ya, jika ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jika ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu doanya.
Sekarang begitu banyak orang percaya perjanjian baru berdoanya masih sama. Padahal wanita yang sakit pendarahan itu waktu itu Yesus belum mati, belum dibangkitkan. Sekarang kita ada di perjanjian yang baru. Masa di mana Yesus hidup sampai kematiannya itu belum dikatakan sebagai perjanjian yang baru. Perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Sekarang kita sebagai orang percaya, ini saya mau sedikit aja ajak kita untuk sama-sama merefleksi ulang. Sebagai orang percaya perjanjian baru, Yesus bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya taruh rohnya di dalam kita. Nah ini yang saya mau kupas sama-sama ya. Siapa kita? Nah kalau kita lihat di 2 Korintus 5 itu dikatakan ya sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lalu di ayat 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang sudah percaya kepada Yesus di sini? Siapa yang sudah mengalami kelahiran baru? Lahir baru pada saat apa? Pada saat kita percaya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 bilang ya, jika kita dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan hati percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Nah waktu kita diselamatkan, di sini dikatakan sebelumnya ya, kita tuh jadi ciptaan yang baru. Tapi ciptaan yang baru apanya? Saya masih tetap seperti ini aja. Tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Yohana Gultom, bisa dipanggil Hana. Saya sehari-hari saya bekerja di UI sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi saya juga alumni dari Charis Bible College. Saya ada pelayanan Satu Hati Memberkati Negeri Ministry dan juga Tuhan minta saya, berikan saya visi untuk membuka sekolah. Nama sekolahnya Charis Academy. Kita mulai dari 2 tahun sampai TK, tahun ini kita akan buka SD. Tapi siapa saya? Orang kalau lihat saya ya seperti ini gitu ya. Waktu saya lahir baru terima Yesus, saya sebetulnya berdoa terima Yesus tuh mungkin sekitar saya kelas 6 SD. Om saya waktu itu yang menuntun saya, tapi setelah saya umur sekitar 20 berapa ya? 24 kali ya. Di situ saya betul-betul mengalami pertobatan yang membawa saya punya pengertian gitu ya tentang kelahiran baru itu. Tapi pada saat kita menerima Yesus itu kita dikatakan ciptaan yang baru. Nama gereja ini itu menyandang identitas kita sebagai ciptaan baru, new life. Ciptaan baru apanya? Nah, di sini saya mau sedikit ya membuka, saya berdoa mata kita terbuka. Karena bahkan ya kalau dikatakan di dalam Matius 11 ayat 11, apa bisa ditampilkan? Di situ Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Bayangkan ya, kita seringkali berdoa, Tuhan aku ingin seperti Elia. Oh biarkan aku seperti Elisa yang punya double portion spirit dari Elia, gitu kan. Aku mau seperti Daud, aku mau seperti, sebutin nama tokoh-tokoh di perjanjian lama. Tapi ayat ini berkata, yang terkecil, ya Yohanes Pembaptis itu tidak ada yang dilahirkan oleh perempuan, yang pernah tampil itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mendeklarasikan kerajaan Tuhan
sudah datang. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan sorga, orang percaya perjanjian baru, yang terkecil sekalipun kita pikir, saya cuma jemaat biasa, saya baru aja terima Yesus bulan lalu. Tapi di sini dikatakan yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, artinya lebih besar daripada semua nama perjanjian lama yang kita pernah pelajari. Wow, mana mungkin saya lebih besar daripada Musa, Elia, Daud. Tapi ini firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena kita itu ada di dalam perjanjian yang lebih mulia, janji yang lebih tinggi. Better covenant, better promises. Apa maksudnya? Dulu di perjanjian lama, Roh Allah itu hanya datang hinggap, ada urapan ya untuk tugas tertentu, lalu pergi. Datang dan pergi. Kita sebagai orang percaya perjanjian baru, Roh Allah itu diberikan kepada kita, diam di dalam kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita nih so powerful. Di sini dikatakan juga ya, Yohanes 14 ayat 12. Itu sebabnya Yesus bilang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar. Sekarang kita nih sebetulnya masalahnya adalah pengenalan kita akan Tuhan dan pengenalan kita akan identitas kita sebetulnya. Di situ yang perlu terus kita bangun. Kalau tadi kita menyanyikan ya tentang hubungan yang harus terus semakin bertumbuh. Hari-hari ini saya berdoa, kita punya kerinduan minta Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Aku mau mengenal Engkau dengan benar. Aku mau mengenal siapa aku di dalam Kristus lebih lagi. Kenapa? Karena ada janji-janji Tuhan. Yang semua janji Tuhan itu adalah ya di dalam Kristus Yesus, itu bagianmu. Apapun janji Tuhan itu. Dikatakan semua janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Dan olehnya kita berkata, amin. Ini bukan waktunya untuk kita merasa yang penting aku cinta Tuhan. Yang penting aku cinta Tuhan, kita bertahan hidup. No. Ini waktunya di akhir zaman ini bahkan dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir masuk ke rumah Tuhan. Ini waktunya kita harus menikmati dan mengharapkan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena hari-hari yang terakhir itu harus banyak tuaian besar. Right? Kita harus punya kerinduan Tuhan sebagaimana janjimu, pekerjaan-pekerjaan besar itu. Aku mau menikmatinya, aku mau ada di dalam rencanamu. Ada banyak orang yang sakit, semuanya itu adalah apa? Oppression dari devil. Ada banyak orang yang sakit yang bahkan masih muda. Suami saya meninggal 2010, umur 44 tahun. Lagi bagus-bagusnya karirnya di Bank Indonesia. Saya berusaha membangkitkan dia doa 2 hari. Tapi saya waktu itu masih belum punya pengenalan seperti ini. Dan saya belum tahu memang dia mau pulang. Tapi begitu banyak firman Tuhan berkata ada orang-orang yang mati sebelum waktunya. Yesus berjalan berkeliling apa? Menyembuhkan orang. Membebaskan orang. Bahkan membangkitkan orang mati. Waktu orang gak punya makanan, Yesus dengan kuasanya itu dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Right? Kita saat ini butuh janji Tuhan apa? Itu bagian kita. Saya berdoa kita tangkap ini semua. Karena ini bagian kita. Yesus sudah bayar dengan mahal sekali. Dia berikan janji itu kepada kita semua. Dan untuk itu kuncinya masalahnya tuh bukan di Tuhan lagi. Karena bagian dia udah selesai. Di kayu salib dia berkata apa? Sudah selesai. It is finished. Masalahnya ada di kita. Kita yang belum mengerti sehingga iblis bisa curi.
Kalau kita nggak tahu itu bagian kita, ya kalau iblis mau curi kesehatan kita ya kita bilangnya, banyak orang percaya kan bilangnya, ya sudahlah COVID semua orang juga kena. Memang kita mau mati kan emang harus sakit. Nah loh, padahal Tuhan gak pernah kasih janji begitu loh. Right? Kenapa kita gak punya kerinduan untuk kalau aku selesaikan tugasku, aku akan pulang ke rumah Bapak tanpa harus sakitan. Right? Kenapa kita harus berpikir seperti dunia berpikir? Padahal semua sudah dibayar lunas. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dia yang kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Wow, kita yang harus tahu janji Tuhan itu apa. Nah, apa kata firman ya tentang kita? Itu bicara slide selanjutnya, itu bahkan ini saya masih introduction nih. Untuk kita sama-sama benar-benar tergelitik untuk wow Tuhan. Ternyata bagianku, warisanku tuh begitu besarnya. Cuma terpendam. Kita yang harus gali dengan pengenalan akan Tuhan. Di sini ya, next slide. Slide selanjutnya. Ya dikatakan di Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Next slide. Kolose 3 ayat 3 bahkan mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita udah mati, hidup kita tuh tersembunyi di dalam Allah. Saya mau lanjut ya ke Efesus 1 ayat 18-20 deh. Kalau kita nanti baca di rumah, saya mungkin mau mendorong kita semua coba pelajari Efesus 1 ayat mulai 15 deh, 15 sampai 20. Paulus itu berdoa buat jemaat di Efesus itu seperti ini. Aku berdoa agar mata hatimu terang. Agar engkau mengerti panggilan yang terdapat di dalam Kristus. Betapa kayanya, ya saya akan bacakan ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati itu bicara tentang kita yang melihat. Dianoia, mata rohani kita tuh bisa melihat siapa kita. Kita nggak hanya melihat siapa kita saat ini di dalam alam jasmani. Saya siapa, pendidikan saya begini, saya bekerja juga aduh begitulah sulitlah sekarang. Mau dapat promosi susah, mau dapat terobosan bisnis, wah ini lagi zaman krismon. Itu artinya kita karnal. Tapi Paulus tuh berdoanya gini, aku berdoa agar mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan. Tadi Christ in you is the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kita itu pengharapan. Ya, pengharapan akan kemuliaan. Dan Efesus 1:18 next slide. Next lagi. Ya di sini ya. Dan abis itu agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian. Bagian ini bahasa Inggrisnya inheritance. Warisan. Jadi warisan kita itu luar biasa penuh kemuliaannya. Jadi Paulus tuh berdoa agar kamu tuh ngerti loh warisan seperti apa. Yang begitu mulia. Yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya suka kalau ke anak muda saya suka cerita ini kalau kita suka nonton film Marvel. Iron Man segala macam itu ya. Kita tuh lebih dahsyat. Mereka tuh semua mau mencontek firman kebenaran. Kalau ada yang suka nonton Star Wars atau anak muda mungkin udah gak tahu film Star Wars. Di situ suka dibilang the source gitu kan. Ada kekuatan gitu kan. Kita yang punya kekuatan itu. Lihat di sini. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kita tuh dikasih kuasa sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia
dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanan di sorga. Kuasa yang Tuhan pakai untuk bangkitin Yesus dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi dari segala penguasa, kekuatan, kerajaan, nama yang dapat disebut itu ada di dalammu, di dalamku. Wow, masih abstrak kayaknya ya, tapi minta mata rohani. Tuhan biar aku bisa melihat kuasa yang ada di dalamku itu besar sekali. Saya kasih contoh aja tadi pagi. Anak saya tadi malam ada kawinan temennya. Anak saya umur 26 tahun, saya punya anak satu laki-laki. Dia pulang udah agak larut malam, dia ngantuk banget tapi dia ada janji sama sepupunya. Mau main lah, ada game atau apa. Jadi dia bilang mau gereja online aja deh. Saya bilang kamu bisa mau main game tapi kamu mau ke gereja kamu gak bisa ya. Hati-hati. Terus saya berangkat kan tadi pagi saya pelayanan di GBI Wow. Tapi saya langsung diingetin, oh buat apa saya marah-marah, saya punya kuasa. Saya langsung perkatakan, aku percaya anak orang benar Tuhan sendiri yang ajar. Firman yang kau taruh di dalam mulutku, kau taruh atas anakku. Roh yang kau berikan kepadaku, berikan atas anakku. Anakku aku lepaskan, roh takut akan Tuhan. Saya terus perkatakan, karena saya tahu saya punya kuasa. Tadi siang saya pikir dia masih mau gereja online. Waktu saya telepon, kamu di mana? Lagi di gereja. Ya, artinya kita tuh punya kuasa loh. Kami suka pelayanan ya, Satu Hati Memberkati Negeri. 4 tahun terakhir tuh kami pelayanan di Samosir. Ya, kami rindu untuk memberkati gereja-gereja di Samosir. Dulu waktu saya masih nggak mengerti ini, ngerti setengah-setengah lah. Saya tahulah nama Yesus, darah Yesus gitu kan ya. Tapi setiap kali kita mau misi, terakhir saya 2019 misi ke Tinombo, Palasa. Wah pokoknya peperangan rohani dulu gitu loh. Peperangan rohaninya seru banget. Saya sama teman-teman suka tuh dulu ada yang tiba-tiba anaknya begini. Waduh ini serangan balik apa segala macam. Dulu saya berpikir seperti itu. Jadi kerjanya saya kalau mau misi kita doa kayak ngejar-ngejar Ghostbuster gitu loh. Fokusnya bukan Yesus, fokusnya ke musuh. Waktu saya diberikan dianoia, ya, dianoia mata rohani, mengerti siapa saya di dalam Kristus. Oh, saya dipulihkan. Saya tahu jati diri saya yang sesungguhnya. Kita doa nggak apa-apa, kita doa. Saya pimpin tim, kita doa, kita ikat semua kuasa yang mau mencoba, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi udah gitu aja. Saya bilang fokus kita kepada Yesus. Saya masuk ke satu area fokusnya adalah Yesus. Deklarasikan Yesus mengerajai Samosir. Yesus berkuasa atas Samosir. Saya gak pusing tuh sama musuh-musuh. Saya lagi khotbah, ada rumah doa di Sitamiang itu. Belakang saya tuh Danau Toba, keren banget. Nah waktu itu tiba-tiba ada angin badai keras banget waktu saya pas lagi mengajar. Itu sampai proyektor jatuh apa segala macam. Kalau dulu saya pasti udah pokoknya gitu kan ya peperangan rohani. Saya tuh udah tahu, pada saat itu saya tahu siapa saya. Kuasa seperti apa yang Tuhan kasih buat saya. Saya ngajar dengan tenang, saya cuma melihat gini. Oh kamu iblis, aku ikat kuasamu saat ini juga dalam nama Yesus. Lalu saya lanjut mengajar. Tiba-tiba angin itu reda gitu aja. Karena saya ngelihat di belakang saya tuh pasir sampai menggulung-gulung. Di Danau Tobanya juga angin luar biasa besar. Tapi saya tenang aja, saya bilang enggak. Aku tahu kuasa semacam apa yang Tuhan sudah kasih ke aku. Yaitu kuasa yang dia pakai untuk apa? Membangkitkan Kristus. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga jauh lebih tinggi. Dari segala penguasa Samosir, dari segala nama yang dapat disebut. Artinya semua kekuatan itu juga ada di bawah kaki saya, kaki kita. Kenapa? Karena roh Allah itu ada di dalam kita.
Sekarang cara saya melakukan peperangan rohani itu udah beda. Saya nggak lagi memerangi iblis, dia sudah dikalahkan bahkan dijadikan tontonan umum. Peperangan rohani saya saat ini adalah berdiri teguh ya. Pakai ketopong keselamatan, pikiran yang sudah diperbaharui ya. Lalu ikat pinggang kebenaran, saya baca firman tentang siapa saya di dalam Kristus. Saya pakai baju zirah kebenaran, saya tahu saya sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan saya tetapi karena iman saya kepada Yesus. Saya pakai perisai iman untuk setiap panah api. Oh kamu gak layak, gitu kan? Ya penghakiman. Kamu tadi pagi masih ngapain? Gak layak jadi WL, kamu mau pelayanan. Oh saya pakai ini, perisai iman. Untuk berkata tidak, aku sudah dibenarkan. Tidak, aku ciptaan baru. Tidak, Tuhan berkenan kepadaku. Dan baru saya pakai pedang roh. Untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Bahwa dia yang ada di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Peperangannya bukan bicara tentang bagaimana kita mengalahkan musuh lagi. Musuh sudah dikalahkan. Cuma dia itu berjalan berkeliling seperti singa, ompong. Tapi coba mengaum-ngaum, nakut-nakutin kita. Kalau kita nggak tahu siapa kita jadi ciut. Padahal waktu kita tahu siapa kita, wow, tidak ada yang dapat mengalahkan kita karena semua sudah ada di bawah kaki Kristus. Artinya juga ada di bawah kaki kita. Nah saya mau gereja New Life tangkap ini. Tangkap. Saya akan, kan ada PPT-nya ya. Nanti setelah ini harus terus dibaca lagi, dipelajari lagi. Saya kalau belajar firman itu kalau saya lagi dengar video aja saya bisa berkali-kali. Sekarang ini tangkep aja dimensi rohani dari firman itu. Katakan saja amin. Walaupun masih setengah-setengah mengerti. Gak apa-apa, pengertiannya itu nanti dibaca lagi, dipelajari lagi. Tapi tangkep semua dan katakan amin. Terjadi dalam hidupku. Amin. Itu sebabnya Hosea 4 ayat 6 bilang, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau kita nggak paham, kurang paham, siapa kita? Binasa. Iblis curi. Dan yang iblis curi nanti kita akan lihat ya, itu adalah jati diri kita. Kita dibikin nggak layak, nggak merasa kita orang benar. Dan bahayanya apa? Kalau kita nggak punya pemahaman tentang siapa kita, Amsal 23 ayat 7 bilang, sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah kita. Kalau kita pikir, saya bukan siapa-siapa. Aduh saya mungkin bukan begitu, memang itu Tuhan izinkanlah. Memang kemarin saya jatuh, saya gagal. Jadi Tuhan izinkan. Nah kita nggak bisa berdiri di atas janji Tuhan. Karena kita udah langsung merasa aku gak layak Tuhan. Dengan cara itu loh iblis mencuri. Dia membuat kita berpikir bahwa kita gak layak. Kita gak layak terima janji Tuhan. Right? Next slide. Nah iblis itu pencuri identitas. Dia itu selalu mau melakukan identity theft ya. Sejak awal kita tahu dari mulai kejadian sampai waktu Yesus yang dia curi adalah selalu identitas. Dia berusaha mengelabui Hawa, ya enggak? Tuhan mungkin enggak mau engkau kayak Tuhan. Loh, padahal Adam dan Hawa sudah diciptakan sesuai citra dan rupa Allah. Begitu juga waktu Yesus. Selalu yang dia serang apa? Identitasnya Yesus itu loh. Jika engkau anak Allah. Yesus anak Allah. Sejak dia dibaptis juga Roh Kudus turun. Ini anakku yang aku berkenan.
Tapi iblis masih terus mau coba kutak-katik jika engkau anak Allah. Ya. Nah, inilah yang harus kita sama-sama ketahui. Hari-hari ini Bapak Ibu, itu banyak sekali orang rapuh, gagal, nggak bisa bertahan. Itu hanya gara-gara dia nggak tahu identitas. Maaf ya, mungkin yang buat remaja-remaja di sini. Iblis mau coba curi identitas kita lewat apa sih? Termasuk lewat sosial media. Right? Waktu kita lihat sosial media, aduh cantik-cantik semuanya. Dia jalan-jalan terus, dia begini, dia begitu. Aku siapa? Right? Padahal firman Tuhan berkata kita adalah ciptaan baru. Nah, waktu anak-anak remaja nggak tahu akhirnya identitas dia yang sesungguhnya, mereka gampang rapuh. Mereka gampang aduh ya kayaknya saya kurang ini, saya kurang itu. Itu cara iblis bekerja. Untuk itu kita harus selalu berkaca, cermin. Kayak kita kalau mau pergi, kita selalu bercermin dulu paling enggak kan ya. Rambut saya nih bagaimana, bajunya miring apa enggak. Nah sekarang kita harus bercermin dari firman Tuhan. Nah ini yang kita harus pelajari bahwa siapa kita di dalam Kristus. Next slides ya. Tuhan tuh mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Waktu kita lahir baru, apa yang lahir baru nanti kita lihat ya, roh kita yang lahir baru. Dan inilah panggilan kita nih. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan tuh mau kita serupa dengan gambaran anaknya. Waktu Bapak Ibu nanti bisa pelajarin ya. Waktu Tuhan ciptakan manusia pertama kali, dikatakan manusia itu serupa dengan gambaran Allah. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, waktu akhirnya Adam dan Hawa melahirkan anak, dikatakan anak itu segambar dengan Adam. Dengan bapaknya, bukan lagi dengan Tuhan. Tapi Tuhan telah menentukan dari semula supaya semua yang dipilihnya dari semula, ini bukan artinya ada konsep predestinasi yang dulu saya juga beranggapan ya keliru menganggap bahwa Tuhan udah pilih ya Hana terus Bapak Ibu Pak Supriyatna semuanya itu udah dipilih dari semula. Enggak. Yang Tuhan pilih dari semula adalah ini, bahteranya itu Kristus. Dia sudah tetapkan sejak semula semua orang yang ada di dalam anak itu akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tapi Tuhan gak pilih by names. Karena firman Tuhan berkata dia ingin tidak ada satu orang pun yang binasa. Dia ingin semua orang diselamatkan. Dia yang sudah menetapkan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan segambar dengan anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakan. Nah, jadi sekarang sebetulnya segitu besarnya siapa kita. Saya mana mungkin sih saya segambar seperti Yesus. Tapi itu kata Tuhan. Karena waktu kita terima Yesus, kita tuh diberikan roh anaknya, ada roh Kristus di dalam kita. Dan kita diadopsi jadi anak Allah. Itulah kita yang saat ini yang sesungguhnya. Next slide, kita bisa lihat di situ ya. Itu sebabnya Roma 8 ayat 31 bilang, sebab itu apakah yang kita akan katakan tentang semua ini. Tapi apa kata kita? Apa kita percaya gak kata firman? Atau kita sanksi? Kita bilang, aduh siapa saya sih, mana mungkin Yesus terlalu tinggi, saya bukan siapa-siapa. Nah ini yang menjadi masalah, apa kata kita? Apakah kita punya kerendahan hati untuk menerima identitas yang Tuhan berikan buat kita? Galatia 2 ayat 20 makanya bilang, bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus hidup di
dalamku. Kalau Kristus hidup di dalam kita, ya, artinya di sini dikatakan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan hidup yang aku hidupi saat ini adalah hidup oleh imannya anak Allah. Bahkan kita punya iman Kristus. Coba ya Bapak Ibu, siapa yang percaya punya Roh Kudus di dalam kita? Roh Kudus yang ada di dalam kita itu Roh Allah sendiri. Dan dikatakan tadi Roh Allah yang penuh itu ada di dalam kita. Artinya semua karakter, kemampuan dari Roh itu ada di dalam kita. Bayangin ya, kalau Sang Penyembuh tinggal di dalam kita. Perlu nggak kita berdoa mohon-mohon kepada Tuhan yang seakan-akan ada di sorga. Tuhan tolong kasih kesembuhan. Padahal rohnya ada di dalam kita. Kalau rohnya saja yang adalah roh penyembuh itu mau tinggal di dalam kita. Udah pasti kuasa kesembuhan itu ada di dalam kita. Kita bisa terima kesembuhan begitu saja. Waktu kita beriman. Ya, next slide. Nah ini jadinya identitas orang percaya perjanjian baru itu bicara tentang siapa kita di dalam roh. Ini agak nanti kita akan baca pelan-pelan ya pelajari. Tapi firman berkata kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak Allah. Kita adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah teman pewaris Kristus. Kita adalah kepenuhan Kristus. Kita adalah mahakarya Tuhan. Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan New Living Translation-nya bilang, karena kita adalah mahakarya Tuhan yang diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia telah tetapkan sebelumnya. Kita tuh mahakaryanya Tuhan. Nah kita mau lihat sekarang ya, gimana sih pengertiannya? Kok saya bukan seperti itu, saya cuma manusia biasa gitu ya. Nah kita harus mengerti, next slide. 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu berkata bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah manusia roh inilah ya yang sebenarnya kita tuh ada di manusia roh ini. Jadi kita itu adalah manusia rohani yang punya tubuh, yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Untuk kita bisa memahami ini semua kita harus kuncinya tahu tentang roh, jiwa, tubuh. Roh kita inilah yang dilahirkan baru. Apa maksudnya dilahirkan baru? Next slide ya. Kita lihat ya. Di awal kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia ciptakan dari debu tanah, ya. Dia pakai tangannya untuk membentuk, lalu Dia hembuskan rohnya, ya kan, ruahnya, zoe. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan sejak awal Dia taruh rohnya. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 17, jika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, pastilah engkau mati. Kata pastilah itu di situ di dalam bahasa Ibraninya itu adalah you will surely die. You will die. Manusia itu mengalami 2 kali kematian. Kematian yang pertama itu bicara tentang kematian rohani. Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, roh Allah gak bisa tinggal. Roh Allah harus pergi. Kematian yang kedua baru kematian tubuh. Itu sebabnya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam sama Hawa gak langsung mati. Dia masih hidup ratusan tahun, sampai 900 tahun. Nah manusia yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu rohnya mati. Roh yang mati itu bicara apa sih? Terpisah dari roh Allah.
Saya mau kasih ilustrasi biar kita nggak ngantuk ya. Boleh saya ada 4 orang, yang 3 perempuan, 1 mungkin laki-laki. Boleh Mas maju ke depan yuk, saya mau kasih ilustrasi. Ya. Siapa namanya? Bu Fani ya? Nah, Bu Fani di sini. Ini Roh Kudus. Bu Fani itu terdiri dari roh, ini sebetulnya roh. Ya, tapi roh itu punya jiwa, pikiran, emosi, kehendak. Dan punya tubuh, tinggal di dalam tubuh. Itu sebabnya firman Tuhan bilang ini, to be absent from this body is to be present with the Lord. Waktu kita tidak lagi tinggal di dalam tubuh, tubuh kembali ke debu tanah, roh kita pada saat itu juga ada bersama Tuhan di dalam hadiratnya. Itu sebabnya kita gak perlu buat ibadah seakan-akan orang kalau meninggal 7 hari, berapa hari, enggak. Seketika itu juga rohnya bersama dengan Tuhan, ya kan? Nah, waktu Fani itu belum terima Yesus, Roh Kudus itu terpisah. Mati dia. Rohnya tuh mati. Mati itu bukan bicara enggak ada. Tapi mati itu bicara terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya waktu seseorang itu mati dan belum menerima Yesus, rohnya itu kekal. Tapi ada di dalam kekekalan di neraka. Roh gak bisa mati. Itu sebabnya kita perlu memberitakan Injil, kabar baik. Kalau kita lihat orang jalan belum terima Yesus, itu roh mereka mati. Gak punya roh Allah di dalamnya. Padahal waktu Tuhan ciptakan manusia kan dia kasih rohnya kan. Jadi hidup. Nah sekarang ini rohnya mati. Nah, satu kali Ibu Fani ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengundang Yesus percaya, mengatakan, coba aku percaya Tuhan. Dengan mulut aku mengaku, Yesus adalah Tuhanku. Dan dengan hati aku percaya, Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Pada saat itulah Roh Kudus masuk dan menyatu. Boleh berdiri di depannya aja, menghadap ke situ. Ya. Jadi satu, ya kalau kita lihat di slide selanjutnya ya, 1 Korintus 6 ayat 17, itu mengatakan ya, nanti belum di sini, nggak apa-apa tetap aja di sini. Itu siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. United in the spirit with God. Nah ini nih, united in the spirit with God. Jadi satu. Roh Kudus di perjanjian lama tuh datang dan pergi. Saul udah gak diurapin lagi, Roh Kudus pergi. Tapi umat percaya perjanjian baru, Roh Kudus tetap tinggal. Itu sebabnya kalaupun satu saat tubuh ini kembali kepada debu tanah, rohnya itu menyatu. Terus ada di dalam hadirat Tuhan. Nah roh, jiwa, tubuh inilah yang harus kita pelajari. Roma 6 ayat 3 ya mengatakan, kalau boleh sekarang boleh kasih lihat sedikit ya gambarnya nih. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah artinya sudah berlalu. Pada saat Ibu Fani terima Yesus, dia sudah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu seperti apa? Boleh balik lagi. Hidup yang baru, hidup yang menyatu dengan roh Allah. Itu sebabnya dikatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Roh Allah sendiri. Iblis tahu siapa kita. Kita yang seringkali gak tahu siapa kita. Itu sebabnya iblis kalau dia lihat orang percaya dia gemetar. Ada roh Allah, roh yang sama yang tinggal di dalam Yesus 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus berjalan, berkeliling, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kerajaan Allah telah datang. Roh yang sama tinggal di dalam kita. Jadi jangan bilang aku masih
baru terima Yesus. Roh yang ada di dalammu yang sudah membangkitkan Lazarus. Yang sudah memberi makan 5.000 orang. Roh yang sama tinggal di dalam kita. So powerful. Minta terus kepada Tuhan, Tuhan buat mata hatiku terang. Aku mengerti siapa aku di dalam Kristus. That is your identity. Itu identitas kita, powerful Ibu. Ibu, jangan berpikir aku sudah tua. Enggak, no. Ibu masih bisa membangkitkan orang mati. Amin. Waktu kita tumpang tangan, kita lepaskan kuasa Roh Kudus, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Right? Nah, tubuh ini nanti kita lihat masalahnya ada di mana. Next slides-nya ya. Ini, roh yang lahir baru tidak lagi berdosa dan tidak akan mengalami kematian rohani. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saya sering ini menjadi masalah nih ya. Orang Kristen suka bilang, aduh mana dia udah katanya orang Kristen masih aja hidupnya jadi batu sandungan, berdosa apa segala macam. Tapi saya mau katakan di sini bahwa roh yang sudah lahir baru itu tidak lagi berdosa. Kenapa? Karena dosa yang dulu, sekarang dan yang akan datang itu semuanya sudah ditebus. Ya. Itu sebabnya tadi Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadamu ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu makanya waktu ini tentang Lazarus ya. Marta waktu bertanya Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun udah mati. Kenapa? Karena rohnya tetap hidup. Rohnya gak mungkin mati lagi. Enggak juga nanti kita akan lihat, bukan juga waktu mungkin Fani masih ada di dalam daging nih. Daging dan jiwa masih ada. Di mana dosa bisa masuk? Dosa tidak bisa lagi menyentuh roh. Tapi dosa bisa masuk ke jiwa dan ke tubuh. Rohnya tapi sempurna. Makanya dikatakan as he is so are we in this world. Sebagaimana dia di sorga, begitulah kita di bumi. Kalau kita baca di Efesus 2, dikatakan dia telah membuat kita duduk dan memerintah bersama Kristus. Ini nih roh. Roh yang sudah menyatu dengan roh Allah. Bahkan, next slides ya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Saya baru tahu ya, di Kejadian waktu Tuhan bilang manusia yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Itu sebelum bicara tentang pernikahan di bumi. Ini bicara tentang roh kita dan Roh Kudus yang sudah dipersatukan sama Tuhan. Tidak ada yang dapat menceraikannya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini menjadi satu roh, bermanunggal. Udah gak bisa lagi dipisahkan sebetulnya di sini nih. Jadi satu nih, jadi satu. Bermanunggal roh kita sama Roh Kudus. Bukan dulu saya berpikir gini, oh ada roh saya, ada Roh Kudus, tarik-tarikan. Gitu kan? Oh karena roh penurut, daging lemah, tarik-tarikan. No, firman ini berkata, siapa yang mengikatkan dirinya, menerima Yesus, menjadi satu roh dengan dia. Satu roh. Tidak bisa dipisahkan. Wow. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 13 ya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan itu bicara tentang apa? Ini seperti kayak udah kita tahu kalau plastik kita mau simpan makanan ada yang ziplock gitu ya. Dimeteraikan, dibungkus dengan Roh Kudus. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Roh kita, kenapa? Karena kalau rohnya jatuh lagi ke dalam dosa itu artinya Yesus harus disalibkan lagi. Dia hanya sekali disalibkan. Untuk dosa yang dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia sudah mati buat dosa dunia dikatakan. Bukan cuma dosanya orang Kristen. Dosa dunia udah dibayar. Itu sebabnya siapa yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diselamatkan. Dia gak perlu turun lagi untuk membayar dosanya si AB yang baru selamat bulan
Maret 2026. Dia udah bayar semua dosa dunia. Dan semua orang yang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ya Roma 8 ayat 9 bilang, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini Roh Kristus. Next slide. Nah, roh yang sudah dilahirkan kembali itu berstatus benar. Boleh tolong kita baca dulu deh ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Lanjut ke ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Ya, ayat 24 kita lompat. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Status rohnya Ibu Fani itu benar. Coba kalau kita lihat di sini ya, kembali lagi ke situ. Itu sebabnya kita suka bingung ya, aku masih suka jatuh ke dalam dosa, aku masih punya kelemahan. Kok Tuhan berkenan sama aku? Kenapa Tuhan berkenan? Karena rohnya Ibu Fani itu menyatu dengan Roh Kudus. Dan setiap kali Tuhan, karena imannya kepada Yesus, tadi dibilang kan ya, tanpa hukum Taurat, bukan karena perbuatannya. Bukan karena kebaikannya, rajin melayani, bayar perpuluhan, selalu siap sedia, doa terus, ada di menara doa, ada segala macam. Tanpa hukum Taurat, bukan karena perbuatanmu. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya, yaitu kebenaran Allah karena iman. Tuhan tuh cuma berkenan sama kita waktu kita ada iman. Imannya kepada siapa? Kepada anaknya. Itu sebabnya Tuhan tuh berkenan sama Ibu Fani. Ibu Fani masih bisa jatuh ke dalam dosa buat kesalahan gak? Iya, karena dia masih punya jiwa sama tubuh. Tapi buat Tuhan, roh Ibu Fani sudah menyatu dengan roh anaknya. Tuhan selalu ada lihat roh anaknya yang di dalam Ibu Fani. Itu sebabnya Tuhan tuh selalu berkenan sama kita. Setiap kali Tuhan melihat kita, yang dilihat ada roh anaknya. Dia lihat kita, yang dia lihat roh anaknya. Wow, itu sebabnya Tuhan gak lihat perbuatan. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Right? Hanya karena iman, itu kasih karunia, itu anugerah. Nah ini kebenaran, roh kita, orang percaya itu statusnya benar. Ini dalam bahasa Inggrisnya, the righteousness of God. Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang percaya kepadanya itu diberikan kebenaran. Bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggrisnya diberikan kebenarannya Allah. The righteousness of God. Righteousness of God itu standarnya soalnya nggak ada satu manusia pun bisa terima. Standar kebenarannya Tuhan beda sama standar kebenaran kita. Standar kebenarannya Tuhan itu adalah tidak berbuat dosa sama sekali. Dan gak ada manusia yang bisa mendapatkan standar kebenarannya Tuhan. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan sejak awal, sebelum ada hukum Taurat dikatakan di Roma, Tuhan tidak memperhitungkan dosa. Sejak awal Tuhan tuh memperhitungkannya, adakah iman di bumi. Abraham punya dosa. Dia bohong 2 kali tentang istrinya, ya enggak? Daud dosanya kayak apa? Mungkin lebih parah daripada kita. Udah berzina, bunuh. Tapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ini ada pelajarannya lagi ya. Kenapa sampai ada hukum Taurat? Itu supaya manusia tahu dia butuh juru selamat. Karena sudah semakin jahat manusia ini. Tapi Tuhan melihat roh kita itu benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Ibu Fani yang beriman kepada Yesus. Nah next slide ya. Nah masalahnya
Ya, ini kita mau lihat ya, roh kita dibenarkan Allah bukan karena perbuatan tetapi iman. Ini cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya kan, orang Farisi bilang, saya nggak kayak dia Tuhan, aku kasih perpuluhan, aku doa, aku segala macam. Tapi waktu pemungut cukai bilang, aku tuh manusia berdosa, aku nggak layak Tuhan. Yesus bilang, orang itu pulang dan dibenarkan Allah. Tuhan lihat kerendahan hati kita, kehancuran hati kita. Nah, waktu kita sudah dibenarkan, setiap kali Tuhan melihat kita, Tuhan tuh melihat roh anaknya. Itu sebabnya kita tuh sudah dibenarkan dan dia selalu berkenan kepada kita. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Roma 1 ayat 16 tuh sampai bilang gini, Paulus bilang gini, for I'm not ashamed of the gospel of Christ. Aku gak malu memberitakan Injil Kristus. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Anugerah karena iman. Gak bisa. Injil itu sepertinya too good to be true. Masa sih aku gak perlu berbuat baik? Enggak. Untuk selamat tidak ada perbuatan baik yang membuat kita ini bisa layak untuk diselamatkan. Tapi nanti waktu kita sudah terima Yesus, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Tapi bukan untuk mempertahankan keselamatan kita. Dulu saya punya pandangan yang keliru karena saya nggak ngerti identitas saya. Jadi saya gampang banget tertuduh. Dulu awal-awal pelayanan saya WL gitu ya. Aduh pagi-pagi di rumah ngomel sama anak sama suami. Langsung tuh iblis, kan kamu habis ngomel tadi, kamu gak layak. Aduh saya kayaknya harusnya mencari-cari Tuhan gitu. Gimana Tuhan saya bisa bayar nih supaya aku berkenan. No. Sekarang saat saya ngerti bahwa saya sudah dibenarkan karena iman saya. Kalaupun saya lagi gagal, saya bilang, hey iblis, aku sudah dibenarkan. Dan saya berlari ke tahta kasih karunia. Thank you Lord Jesus. Karena aku memang gak layak. Tapi engkau membenarkan aku hanya karena imanku. Right? That is grace. Gospel of grace. Next slide. Nah, roh orang percaya tidak berbuat dosa lagi dan tidak akan kehilangan keselamatan kecuali kita murtad. Right? Karena kan kita oleh iman, ya bukan karena perbuatan kita kan, Efesus 2 ayat 8-9. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Nah, kalau kita terima keselamatan lewat iman, kita nggak bisa kehilangan keselamatan hanya karena kita berbuat dosa. Roh kita sudah sempurna soalnya. Ya, masalahnya nanti kita lihat ada di jiwa dan tubuh, tapi roh kita tuh tetap selamat. Itu sebabnya Roma 8 ayat 1 bilang, demikianlah sekarang ini tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yohanes 16 ayat 8-9 juga bilang, dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ada dosa yang Tuhan perhitungkan adalah waktu kita tidak percaya kepada anaknya. Kalau kita semua percaya, kita adalah orang-orang yang dikenan Tuhan. Nah, tapi bisa gak kita kehilangan keselamatan? Bisa kalau kita murtad. Artinya kita meninggalkan iman kita. Kita menyangkal Yesus. Itu sebabnya sebagai orang percaya, walaupun kita terima anugerah, kita gak bisa bermain-main sama dosa. Rasa takut akan Tuhan, itu tadi saya habis share tentang Yusuf ya. Takut akan Tuhan itu bicara tentang kita tahu bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan itu kudus dan Tuhan membalaskan sesuai perbuatan kita. Bukan tentang selamat atau tidak selamat. Tapi kita tahu bahwa itu dibenci Tuhan. Jadi bukan berarti kita bisa bermain-main sama dosa. Kenapa juga? Karena iblis itu kan berusaha mencari celah. Untuk datang membunuh membinasakan. Mencuri membunuh membinasakan. Coba kita lihat deh. Kalau sejak Adam dan Hawa. Kalau orang berbuat dosa. Adam dan Hawa berbuat dosa. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan.
Tuhan tetap setia walaupun kita berdosa. Cuma apa? Kita yang akhirnya menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Sampai akhirnya kita kehilangan hubungan. Padahal mungkin di sini udah membahas ya. Hidup kekal bicara tentang hubungan, ginosko, pengenalan akan Tuhan. Nah next slide ya. Jadi sekarang ya dalam roh kita tuh bahkan serupa dengan Yesus. Karena sama seperti dia kita juga ada di dunia ini. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Ya, 1 Korintus 1:30 juga bilang ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. 1 Yohanes 2:27 sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Pengurapan itu gak datang dan pergi lagi. Ada karena anointing itu adalah bicara tentang apa? Mesias dan kuasanya. Itu ada di dalam kita gak pernah meninggalkan kita. Next slide, mungkin waktu saya udah habis ya. Saya tapi mungkin, nah kita memiliki semua yang Yesus miliki ya. Next slide lagi. Next slide ya. Masalahnya adalah ini. Image siapa yang kita lihat. Dengan image siapa kita menghampiri Tuhan. Saya semenjak mengenal tentang Injil Karunia ini, saya tuh juga berhati-hati bahkan memilih lagu. Kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah, kiranya. Padahal firman Tuhan bilang kita telah dipenuhi di dalam Dia. Semua janji Allah adalah ya di dalam Kristus Yesus. Nah ini nih. Orang yang agamawi karena dia selalu melihat ke tubuhnya itu perbuatan saya bagaimana. Nah sementara ada hidup oleh roh. Kita gak akan pernah bisa hidup oleh roh kalau kita tidak punya gambaran diri yang jelas tentang siapa kita. Itu sebabnya tadi Ibrani 10 ayat 2 ya. Berkata jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi sadar akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau kita masih fokusnya dosa aja. Ini kita masih ngelihat tentang siapa kita di dalam tubuh. Tapi waktu kita melihat apa kata firman, aku anak Allah. Aku orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Maka pada saat itulah kita bisa punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita bisa bangun hubungan yang benar. Sama deh kayak anak kecil. Kalau yang udah punya anak kecil ya kadang-kadang kalau dia begitu deket sama kita. Dia tahu kita sayang banget sama dia. Kadang-kadang kalau dia buat salah mungkin dia jatuhin apa. Atau dia pukul temennya gitu ya. Anak-anak kalau yang punya hubungan dia ngerti papanya sayang banget sama dia. Itu malah dia lari. Dia lari terus dia peluk gitu kan. Bukan dia lari menjauhi papanya. Nah kalau anak yang gak punya hubungan yang baik dia lari menjauhi papanya karena dia takut. Next slide, saya akan tutup ya di sini. Jadi hidup oleh roh, New Life Church. Tadi saya lihat visinya adalah gimana Pak tadi? Visi New Life Church. Menghidupi kehidupan yang baru itu juga. Kayaknya ada tentang menghidupi. Nah kita perlu hidup oleh roh. Tapi itu perlu berawal dari kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Nah mengalami Kristus dan hidup yang baru. Jadi bukan cuma nama. Kita harus hidup dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu seperti apa? Kehidupan yang kepenuhan Kristus ada di dalam kita. Ya kan? Nah ini Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka, ini doa Yesus buat kita gereja ya. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Bapa di dalam Yesus, Yesus bilang seperti kita adalah satu, biarlah mereka satu dengan kita. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jadi kita semua yang sudah lahir baru kita tuh sudah hidup di dalam roh. Karena ada roh Kristus. Yang menjadi masalah, ini mungkin nanti next bisa dilanjutkan adalah next slide. Hidup menurut roh.
Kita udah punya roh Allah nih. Tapi apakah kita menghidupi seperti siapa kita di dalam Kristus? Atau, next slide lagi ya. Atau kita masih tetap pakai baju yang lama. Karena kita gagal mengerti bahwa kita tuh udah ciptaan baru. Nah, apa yang dimiliki roh itu bahkan bisa dialami oleh tubuh. Next slide lagi ya. Nah sini, masalahnya roh dan tubuh tidak terhubung selain melalui jiwa. Kenapa kita bisa suka begitu? Karena jiwanya yang belum dibaharui. Jiwa kita hanya melihat tentang siapa kita di alam jasmani. Dan firman Tuhan nanti kalau kita pelajari itu bicara tentang kita manusia yang karnal. Kedagingan. Kedagingan tuh gak usah yang jelek-jelek. Kedagingan tuh kalau kita bilang manusia yang kedagingan. Itu bukan berarti dia membunuh, dia macam-macam yang mengerikan. Enggak. Kedagingan itu bicara tentang kalau kita hidup hanya mengandalkan panca indera kita. Dan kita hanya percaya apa yang bisa ditangkap panca indera itulah kebenaran. Itu kita kedagingan. Semua orang juga bisa sakit, semua orang pasti mati, semua orang krisis, susah. Itu kita kedagingan. Kita perlu belajar dibaharui budi kita melalui apa sih? Melalui firman. Supaya apa? Sebagaimana kita tadi di sini ada roh, jiwa, tubuh. Jiwa ini yang menjadi kunci permasalahan. Kalau jiwa tidak dibaharui, tadi di sini tubuh ya, dia ngelihatnya ke tubuh terus. Ini aku yang kurang, yang terbatas, yang masih suka gagal. Kita harus mengalami pembaruan jiwa supaya kita melihat siapa kita di dalam roh. Aku adalah anak Allah, orang yang sudah dibenarkan. Sebagaimana Kristus demikian aku. Kuasa kebangkitan ada di dalamku. Semua janji Allah adalah milikku. Aku adalah teman pewaris Kristus. Amin. Saya mau ajak kita semua saat ini berdoa. Apapun yang lagi kita mungkin gumulkan, yang kita lagi harapkan. Tuhan tuh udah kasih semuanya. Tinggal kita terima. Seperti waktu Yesus bilang sudah selesai. Itu seperti dia udah kasih semuanya. Ya, kalau kita bisa keluarin Efesus 1 ayat 3. Itu dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di dalam Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani di dalam sorga di dalam Kristus. Bagian dia tuh udah selesai. Yesus bilang sudah selesai. Dia udah depositoin seperti kalau kita ambil analogi bank ya. Dia udah taruh semua depositonya di bank. Perlu apa? Aku sudah bayar sakit penyakitmu. Aku sudah bayar kegagalanmu. Aku sudah bayar kutuk kemiskinanmu. Aku sudah bayar segala kutuk-kutukmu. Aku sendiri yang jadi kutuk. Dan aku berikan semua janji Tuhan. Apapun yang engkau imani, engkau bisa terima. Tapi kalau kita nggak pakai iman itu bicara kayak kita nggak pakai, kalau uangnya ada di bank, kita nggak ke ATM, kita nggak ambil, ya kita nggak bisa menikmati. Pakai iman tuh seperti ilustrasinya kita sendiri harus ke ATM. Atau sekarang mungkin nggak usah diambil deh, tapi kita harus punya aplikasinya. Apapun yang kita mau, kita perlukan, kita harus melakukan transfernya, transaksinya. Kita butuh kesembuhan, buka aplikasi Injil kasih karuniamu untuk kau baca. Oh oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Oh sorry sakit penyakit kamu salah alamat ya. Aku sudah ditebus oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Klik enter transaksi terjadi. Kita terima kesembuhan sakit penyakit kita itu harus pergi dari tubuh kita. Ya enggak? Apapun yang kita perlukan. Harus ada bagian kita. Masalahnya bukan lagi di Tuhan. Masalahnya di kita. Kita yang harus melangkah dengan iman. Menerima semua yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.